Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, segenap panitia, yang saya sayangi mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, selamat datang di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan mengawali tahun akademik baru, tahun akademik 2020-2021. Apapun situasinya, apapun adanya, penyelenggaraan pendidikan harus tetap berjalan, karena pendidikan adalah merupakan tonggak bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan ilmu yang hukumnya wajib menuntut ilmu bagi kaum muslimin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, melalui kegiatan PKKMB, pengenalan kegiatan kampus bagi kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Yang pertama saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa peserta yang terdaftar di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung untuk tahun akademik 2020-2021 sejumlah 1.240 mahasiswa baru. Saya ulangi, sejumlah 1.240 mahasiswa baru. Tadi dilaporkan panitia yang disiplin tadi 600-an terdaftar, yang lainnya masih pendaftaran, dan di mobil itu jangan-jangan masih ada yang belum turun. Mudah-mudahan itu masih ada yang masih make up-an, masih ganti baju, masih pakai pita kan gitu. Dari 1.240 itu dengan rincian yang memegang kartu Indonesia Pintar yang sangat berpeluang mendapatkan KIP kuliah 2020-2021 sebesar 439 calon mahasiswa. 439 itu dia pemegang kartu Indonesia Pintar yang menurut regulasi itu berhak mendapatkan beasiswa tahun 2020-2021. Dan selanjutnya ada sejumlah dari kerjasama pesantren, kerjasama dengan kelembagaan, bukan pemegang kartu Indonesia Pintar, tapi mereka adalah tergolong keluarga miskin, sejumlah 421 mahasiswa yang sudah kita usulkan untuk mendapatkan beasiswa tahun 2021. Oleh karena itu kita sudah mengusulkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk di PTNU sampai saat ini sudah terdaftar 9.053 mahasiswa baru yang terdaftar untuk diberikan beasiswa KIP kuliah. Untuk UMU Lampung sudah kita usulkan 860 mahasiswa baru peserta yang akan mendapatkan KIP 2020-2021. Masih ada lagi? Nah, saya meng-SK-kan mahasiswa baru rekognisi sejumlah 206. Rekognisi adalah pengakuan kerja kinerja pada masa lampau RPL. Jadi mahasiswa yang telah tamat sebelum tahun 2020 dan mereka sudah mengabdi di masyarakat, maka kita akui dengan sistem rekognisi
dan kita usulkan sejumlah 206 mahasiswa untuk mendapatkan UKT kuliah semester ini, semester ganjil tahun 2020-2021. Dengan demikian, sejumlah 860 ditambah 206, berapa itu jumlahnya, hitung sendiri. Itulah 1000 sekian yang kita usulkan beasiswa tahun 2020-2021. Selamat untuk mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama. Dan kami ucapkan selamat kepada mahasiswa angkatan 2017, 2018, 2019 pemegang KIP kuliah sejumlah 962 yang mulai hari Senin kemarin sudah pada masuk rekening masing-masing. Dan alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang uangnya tidak bisa masuk rekening karena rekeningnya dikosongkan, dihabiskan, sehingga diblokir oleh bank. Mahasiswa baru hati-hati, kalau memang nggak pernah megang duit, apalagi dari pondok, megang duit jangan langsung dihabiskan, karena kalau rekeningnya kosong, maka pemerintah tidak bisa memasukkan biaya, nggak bisa memasukkan bantuan karena rekeningnya mati. Jadi boleh seneng duit, tapi jangan langsung dihabiskan. Ini informasi tentang penerimaan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung sampai saat ini sejumlah 1.240 mahasiswa. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung sudah melebihi dari 3.500 mahasiswa. Kawan-kawan media monggo kalau mau diliput monggo. Yang penting itu, yang lain itu enggak begitu penting. Saudara-saudara yang saya hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa baru. Saudara tidak salah kuliah di UNU Lampung. Ini yang perlu dicatat. Saudara tidak salah kuliah di UNU Lampung. Pertama, kalau kita lihat logo UNU Lampung, di situ ada siger yang paling besar. Maka kita mengangkat budaya, mengakui budaya yang ada di Indonesia. Karena tadi di Lampung diwakili dengan bentuk simbol tarian Lampung. Tentunya nanti bagaimana simbol budaya di Indonesia bukan hanya di Lampung. Bahkan kalau perlu budaya-budaya yang ada di dunia diwakilkan oleh UNU Lampung, disimbolkan. Karena apa? Lambang Nahdlatul Ulama itu tulisannya dotnya itu panjang, mengelilingi dunia. Maka UNU Lampung bercita-cita menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional. Syaratnya 3 bahasa. Tadi bahasa Inggris sudah ada, bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada, tambah bahasa Jawa di hati masing-masing, sudah melampaui syarat menjadi kampus internasional. Itu lembaga bahasa yang harus dikembangkan. Jangan hanya bisa membawa acaranya semuanya. Mahasiswa nanti harus pandai berbahasa asing. Kalau dosennya nggak bisa, nggak apa-apa. Ya jangan ngomong-ngomong. Selanjutnya, kenapa tidak salah kuliah di UNU Lampung? Di situ ada gambar bintang yang warnanya kuning, maka jaketnya kuning. Bintang yang warnanya kuning itu melambangkan Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kita akan mengikuti ajaran Islam. Kalau bintang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, 4 yang paling atas, itu melambangkan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan hanya Ali saja madhab itu, tapi adalah bukan madhab. Khulafaur Rasyidin itu 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena ada paham aliran yang hanya mengagungkan Ali, pada dasarnya realitas adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang harus dipahami. Ada lagi 4 bintang yang di bawah. 4 bintang yang di bawah itu melambangkan imam madhab. Kalau kita kuliah di UNU, kita di NU, kita memahami tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Keempat-empatnya itu siapa yang
mengikuti itu adalah termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kalau kemarin di lingkungan kita hanya memahami madhab Syafi'i yang ditanamkan, itu juga tidak salah. Tapi setelah masuk Ulu Lampung, semua madhab itu harus kita hormati, kita lakukan, dan itu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang perlu kita ketahui. Anda sebagai mahasiswa bahwa Nahdlatul Ulama itu mengakui 4 madhab, maka kita jangan terbelenggu oleh satu madhab. Maka jangan mudah memahami kalau seperti ini golongan kita, ini tidak golongan kita. Kalau masalah NU Muhammadiyah bukan madhab, itu organisasi. NU adalah organisasi, Muhammadiyah organisasi. Adapun pahamnya, maka kita ikuti dengan 4 madhab. Sepanjang tidak keluar dari 4 madhab itu adalah itu ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita pahami. Kalau sudah kuliah, jangan sampai kita tidak memahami landasan-landasan yang digunakan. Dari ke-9 bintang itu semua, bahwa Anda masuk di perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi NU yang menyelenggarakan ilmu umum, dan nanti akan kita buka ilmu agama, karena Ditjen Kementerian Agama sudah masuk ke kampus ini dan memberikan peluang kepada umum untuk membuka perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama untuk mulai tahun akademik 2021-2022. Selamat kepada Ulu Lampung, sehingga sayapnya bisa untuk agama maupun untuk umum, karena umum adalah bagian agama. Yang perlu kita pahami, bukan terjadi integrasi keilmuan mengislamkan yang umum, bukan, karena umum adalah bagian dari agama. Agama bukan hanya bicara soal agama, tapi berbicara soal masalah dunia. Oleh karena itu, sangat tepatlah Anda masuk di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Dan kalau sudah masuk ke Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, sudah mengikuti 9 bintang, itu bisa memiliki hak masuk surga. Kenapa masuk surga? Siapa yang punya keimanan, dosanya berapapun juga akan masuk surga, asalkan punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang di sini sudah membaca syahadat semua. Mudah-mudahan masuk surga semua, meskipun mampir ke neraka karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Moga kita masuk surga lewat ulu, tapi kalau mampir ke neraka ya nggak apa-apa, kan gitu namanya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara yang saya hormati, dari 9 bintang yang ada di tubuh NU itu melambangkan bagaimana cara kita berukhuwah, beradab, dan lain-lain, yaitu mengikuti pengembangan Islam yang ada di Indonesia dengan ajaran Wali Songo. Oleh karena itu, tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi anarkis, pasti mengikuti kegiatan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, titipan dari pemerintah, alhamdulillah dikasih barokah gerimis hujan. Ini hanya gerimis sementara aja lewat, tapi udah pesen sama saya biar debunya tidak banyak gitu, karena mendungnya tidak banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah menganjurkan kita selama PKKMB memahami tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk NU nggak usah dibahas, karena NKRI harga mati. Jadi untuk yang sudah masuk NU, masuk UNU, masalah NKRI itu nggak perlu ditekan banget-banget, karena dibuka bajunya isinya sudah ada tulisannya NKRI. Tentunya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 4 pilar-pilar yang lain itu sudah kita pahami bersama. Maka kita akan mengikuti aturan yang berlaku. Tidak ada yang namanya di ulu itu BEM ini akan demo dalam rangka menurunkan presiden, tidak ada. Kita ikuti aturan-aturan yang berlaku. Monggo, untuk masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk NU sudah harga mati, sehingga kita mendukung pengembangan kehidupan, karena tadi sudah didoakan dikirim Fatihah oleh ketua yayasan. Oleh karena itu mudah-mudahan Indonesia aman,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, selama PKKMB ini bagaimana mahasiswa mengerti bagaimana sistem perkuliahan yang ada di perguruan tinggi, bagaimana sistem akademik dari mulai daftar, ngisi KRS sampai nanti wisuda bagaimana, harus tahu bagaimana cara kuliah. Saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika, dengan jumlah banyaknya mahasiswa umum yang melampaui 3.000, ini kita tidak akan hafal mahasiswa satu persatu. Maka siapa yang tidak mengikuti registrasi akademik, maka dia dianggap tidak mengikuti mata kuliah. Maka registrasi akademik penting. Belum bayar tidak apa-apa, asalkan mengikuti registrasi akademik. Gak punya duit gak apa-apa, asalkan bisa ngisi KRS, maka dia berhak mendapatkan perkuliahan. Hanya masalahnya, mau ngisi KRS harus melunasi dulu di keuangan. Kalau tidak dibayar dulu, maka di akademik gak bisa dibuka passwordnya. Maka cukup aja tak suruh ngisi KRS, gak tak suruh bayar, dengan demikian sudah bayar dengan sendirinya. Karena sistem, maka semester berapapun, kalau semester ini tidak registrasi, maka tidak dapat layanan akademik. Ini yang perlu kita pahami. Monggo silahkan belajar nanti selama PKKMB bagaimana cara mengikuti administrasi akademik, bagaimana cara mengikuti administrasi keuangan, bagaimana yang tergolong ABK, anak berkebutuhan khusus, karena punya keterbatasan masalah ekonomi, silahkan tetap kami siap membantu saudara untuk mengikuti administrasi akademik dan keuangan. Bagi mahasiswa yang registrasi, kami minta saudara untuk segera melengkapi persyaratan. Permasalahannya sekarang begini, kami minta kepada saudara yang terdaftar ini, tadi saya usulkan 860 beasiswa. Kata kuncinya satu, setelah ini tolong di sistem langitan data Anda dilengkapi. Jika nama ibu, KTP sama NISN tidak ada, maka pemerintah tidak bisa membayarkan usulan kita. Sampai saat ini baru 439 yang NISN-nya sudah masuk ke sistem. Yang 860 dikurang 439 itu Anda belum melengkapi berkas. Maka silahkan Anda lengkapi berkas agar saudara-saudara bisa mendapatkan KIP selama perkuliahan awal ini segera diselesaikan. Yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh dosen, mohon semua sistem kepegawaian terintegrasi diisi lengkap, nomor telepon dan lain-lainnya, karena Bapak Ibu dosen akan diberikan kuota selama 4 bulan oleh Kemendikbud, dan seluruh mahasiswa, seluruh tidak terkecuali, silahkan diisi datanya dengan lengkap. Siapa yang kuotanya lengkap, nomor teleponnya lengkap, NPM-nya ada, aktif menjadi mahasiswa kuliah, mulai saat ini diberikan kuota oleh pemerintah selama 4 bulan. Jadi min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung ini banyak sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sampai tidak salah masuk dulu. Kami siapkan di sini dosen-dosen yang masih muda-muda, masih energik-energik. Selama kuliah ini tolong sampean kalau tamat mau jadi apa, pengen bisa apa, ada mata kuliah apa, kalau ngambil mata kuliah ini bisa jadi apa, silahkan sampai belajar sama kakak-kakak tingkat, sama dosen yang ada, supaya sampai tidak salah arah tamat kuliah ini mau bisa apa. Saya akan cek satu persatu setiap mahasiswa mau bisa apa, mata kuliah ini bisa apa melalui media sosial. Maka besok sehari Anda
membuat media sosial tentang yang pengen Anda ketahui. Bagaimana cara bayar, bagaimana cara registrasi, bagaimana mengikuti kegiatan mahasiswa, semua pakai media teknologi. Biarin UNU ini di tempat yang mewah, mepet sawah, tapi jangan tertinggal masalah itu loh. Masalah COVID, monggo. An-nadhafatul minal iman. Kehadiran Anda itu harus membawa kebersihan. Dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan Anda mengikuti protokol kesehatan. Butuh kesadaran jika Bapak Ibu mahasiswa pernah keluar ke daerah yang zona COVID, mohon tahu diri kalau kita tidak menularkan atau tidak masuk. Dengan demikian kita tidak usah repot-repot mengantisipasi COVID, tapi jika sampean itu baru kontak dengan orang lain yang berada di daerah zona COVID, mohon hati-hati agar doa kita nanti terkabul sehingga pelaksanaan ini tidak menyebarkan COVID-19. Saudara-saudara mahasiswa, secara garis besar pembelajaran akan kita mulai tanggal 7. Pembelajaran dalam 1 bulan 4 minggu, jangan sampai 5 minggu, 4 minggu. 4 minggu ini 3 hari, 3 minggu belajar secara daring online. 1 kali belajar secara luring tatap muka. Oleh karena itu sebulan sekali terjadwal. Saya sudah menghitung sejumlah mahasiswa ini membutuhkan 96 kelas. Cukup saya sediakan dengan 4 kelas untuk kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, perkuliahan monggo diikuti dengan baik, kita belajar. Saya sampaikan tambahan bahwa mulai tahun akademik ini pemerintah meminta setiap perguruan tinggi melaksanakan kampus merdeka. Kampus merdeka ini artinya kuliah 4 semester ada di kampus, baik secara luring maupun daring, sedangkan 2 semester Anda akan belajar di luar kampus, boleh di perusahaan, boleh di perguruan tinggi, sedangkan 1 semester Anda akan mengambil mata kuliah di dalam kampus di program studi yang lain. Oleh karena itu banyak belajar secara kinerja daripada belajar secara teori. Itu gambaran, nanti teknisnya akan kita ketahui sambil berjalan. Oleh karena itu selamat hadir di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dan selamat belajar di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Biarkan ini di sini. Termasuk ada yang barusan hadir, itu banyak yang dari Tulang Bawang. Kita sedang memproses hibah tanah untuk UNU seluas 6 hektar di unit 2 perbatasan dengan unit 3 di sebelah SMA Negeri 1 Banjar Agung yang jumlah muridnya juga 1000. Insya Allah UNU di sana akan berkembang dengan baik. Selamat kepada semua sivitas akademika. Tentang transparansi ada satu hal yang saya sampaikan. Dimanapun Anda, semua pembayaran yang ada di UNU Lampung menggunakan virtual account, menggunakan sistem online. Maka Anda sudah mahasiswa, kalau Anda titip-titip lewat orang, jika toh terjadi perbedaan jumlah, maka di situ adalah namanya informal atau itu ditanggung oleh mahasiswa masing-masing. Yang ada di UNU pembayaran semua Anda ikuti regulasi karena semua dilakukan langsung oleh mahasiswa. Jadi tidak ada istilah pembayaran yang dilakukan adalah di markup, pembayaran yang dilakukan adalah lewat ini lewat itu, tidak ada. Maka yang ada itu adalah pribadi masing-masing. Secara resmi sistem pembayaran di UNU Lampung, sistem keuangan di UNU Lampung ada pada edaran, ada pada website, sehingga Anda sebagai mahasiswa baru Anda akan tahu mana prosedur yang benar. Jangan menggunakan katanya. Ini sebagai transparansi tentang masalah keuangan dan lain-lain. Mudah-mudahan Anda bisa
mendapatkan ilmu selama kuliah di UNU Lampung dan ikuti kegiatan yang bagus, kegiatan mahasiswa. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui sambutan ini, kegiatan PKKMB Universitas Nahdlatul Ulama Lampung tahun 2020 saya nyatakan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Dilanjutkan potong kita dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan kita oleh Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung.